Baik, selamat siang Pak Darlis dan juga Mas Tama. Saya Muhammad Rasyad Lubis dengan NRP 55423110 izin mempresentasikan terkait tugas grafika komputer Unity dengan visual effect. Baik, pada di sini saya izin menggunakan yang dari Final Project juga karena implementasinya terdapat visual effects dan dan dikerjakan bareng-bareng oleh saya dan juga teman saya Faiz. Di sini em, mungkin saya coba running dulu ya biar terdapat visualisasinya. Untuk efeknya itu smoke puff yang ada di bawah tadi dan itu digunakan terkait single puff. Namun di sini saya coba menjelaskan yang eh, terus-terusan ngeburst puffnya. Di sini dapat membuat visual effects untuk klik kanan, tapi sebelumnya harus download dulu visual effects library yang ada di Unity. Lebih tepatnya seperti konfigurasinya. Lalu bisa create dan visual effects dan visual effect graph. Saya memilih minimal system dan em, untuk hasil dari graphnya untuk smoke puff eh, pertama karena ada minimal pilih untuk node dari spawn system. Di sini spawn mode sama delay mode-nya saya pilih konstan dan count-nya di 32 nilainya. Oke, lalu dihubungkan ke initialize particle. Di sini untuk initialize partikelnya, oh ya sebelumnya ini kan yang sebentar biar saya agak gedein. Di sini kan periode ya. Jadi untuk yang single burst itu dia hanya sekali menampilkan, tapi kalau periodik dia terus-terusan menampilkan untuk yang bagian sistem sini ya. Oke, lanjut ke initialize particle. Di sini saya mengatur, oh sebelumnya ini modul yang bertanggung jawab seperti untuk eh, awal dari partikel saat dimulai. Seperti properti dasarnya salah satunya ada capacity. Saya setnya 64. Artinya sistem ini nanti mengelola hingga 64 partikel secara bersamaan. Kalau bounce mode-nya saya mengatur ke record yang bisa mengoptimalkan rendering nanti kalau saat dilakukan. Dan di sini bounce-nya default 00. Tapi untuk eh, set dari lifetime random uniform ini saya set 0,5 hingga 2. Artinya setiap partikel asap akan memiliki umur yang random. Bisa besar sampai 0,5 sampai 2 detik. Terus di sini ada set position random per komponen, di mana artinya setiap partikel akan muncul pada posisi yang acak juga dalam rentang yang ditentukan. Saya menentukannya rentang yang ditentukan adalah min 0,5, min 0,5, 0, terus 0,5, 0,5 sama 1. Oke, setelah diinisialisasi, masuk ke node dari update particles, di mana saya memilih bagian fitur utamanya turbulence. Mengapa? Karena efek ini memberikan gerakan acak seperti berangin gitu pada partikel. Ini kalau mau buat asap pastinya penting karena asap tuh kan selain random juga bentukannya seperti ada angin-anginnya gitu. Terus red mode saya atur relatif. Terus untuk noise type-nya sebagai perlin. Ini kayak jenis pola kebisingannya gitu. Atau kayak pas pola pergerakan. Terus intensity
di sini bisa dilihat satu dan fitur-fitur dari komponennya sampai linearity. Untuk output di sini khususnya yang Node URP Lit Mesh ini saya pilih UV mode-nya secara default aja. Namun untuk blend-nya saya atur ke alpha. Dan yang paling penting ada di mesh-nya juga karena mesh di sini menentukan nanti bentukannya apa. Sebenarnya kalau di tutorial YouTube-nya itu bulat ya. Cuma di sini spare, tapi kurang cocok untuk bagian eh, final project kami karena Tetris lebih arah pixel-pixel crate gitu. Oleh karena itu, di sini case-nya kami memilih cube. Lalu em, untuk yang set overlife ini menunjukkan kelengkungan grafik karena kalau di sini dilihat saya setnya itu grafiknya seperti ini. Mengapa? Karena kalau misalnya ininya tinggi, bagian sisi kiri tinggi, namun sisi cekungan eh, bagian kanannya itu cekung, itu hasil dari smoke-nya itu akan terlalu tebal. Eh, jadi penyebarannya tuh malah terlalu berdempetan. Maka dari itu ini juga ditinggikan sedikit agar diberikan eh, ruang untuk per tadi cube-cube-nya itu yang jadi smoke lebih senggang. Dan ini juga di lebih tinggi karena nanti ngaruh ke hasil dari transisi fade in, fade out dari start sama akhir birth rate-nya. Oke, sebentar ini yang terlihat takutnya ini. Oke, oke. Oke, ini udah terlihat ya. Nah, sekarang langsung masuk ke scene. Di sini kan sekali ya. Tapi kalau saya menggunakan smoke proof yang bukan sekali, ini bisa dilihat bahwa dia tuh terus-terusan ngeburst karena memang periodically seperti ini. Jika kita bereksperimen lagi pada overlife, misal ini ditinggiin, terus ini apa? Direndahin. Oke, oke. Terus ini ditinggiin dan terlalu ditajemin. Terus juga oke. Terus di save. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dia jadi lebih numpuk-numpuk juga. Dan tadi kalau misalnya ini direndahin, objeknya nanti jadi lebih besar. Hmm, Oke, seperti ini misalnya. Oh, maaf kebalikannya. Ini maksudnya jadi lebih kecil.
Dan kalau misalnya kita agak ketengahin, dia bisa lebih seimbang. Misal seperti distribusi normal. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Jika coba kita luruskan kembali mengikuti pola dasar ini, maka hasilnya tuh lebih tidak begitu terlihat. Karena memang saking kecilnya tadi ya. Oke, jika kita coba hampir sebaliknya, dan juga ini cekungannya kita ke atasin, maka ini kembali lagi namun persebarannya memang terlalu besar sekali. Kan di sini juga sangat kecil dan cenderung lebih besar di sini. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.